China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. Di masa pandemi seperti ini, fleksibilitas kerja pastinya sangat berbeda sebelum dan sesudah adanya COVID. Sebelum adanya COVID, karyawan bisa memilih bekerja dimanapun dan kapanpun. Namun setelah pandemi, banyak karyawan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan menuruti aturan pemerintah. Waktu bekerja hanya 8 jam saja setelah adanya COVID-19. Jadi karyawan tidak bisa dapat bekerja lama di kantor. Contoh fleksibilitas yang lain adalah di mana biasanya sebelum adanya COVID itu bekerja 10-30 jam dalam satu minggu. Namun setelah adanya pandemi, tidak banyak karyawan yang bekerja di part-time atau tidak dapat diterima di part-time. Pasti banyak perubahan yang terjadi di masa pandemi seperti ini. Setelah mendengar perubahan fleksibilitas kerja, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan sistem kerja di masa pandemi. Pemimpin harus cepat tanggap untuk beradaptasi dan wajib membuat strategi yang tepat untuk mengontrol serta memantau para karyawan agar kinerjanya tetap stabil dan produktif, walaupun dengan adanya perubahan sistem kerja menjadi WFH. Keproduktifan sumber daya manusia menjadi kunci utama serta hal yang penting dalam berjalannya perusahaan. Pemimpin dapat melakukan beberapa hal untuk membuat para karyawan bekerja dengan maksimal, yaitu dengan cara yang pertama, memperkuat kebutuhan logistik tim. Mempertimbangkan peralatan apa yang dibutuhkan tim untuk bekerja dari jarak jauh. Tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan membutuhkan staf IT yang andal untuk mendukung operasional dan infrastruktur perusahaan, dengan menugaskan tenaga IT untuk membuat tools baru agar memudahkan pekerjaan. Yang kedua yaitu menentukan jam kerja online dan membuat deadline untuk karyawan. Agar produktivitas karyawan yang bekerja dari rumah tidak menurun, diperlukan penerapan jam kerja khusus, contohnya dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Pada jam kerja tersebut, karyawan dapat dipantau secara online, sehingga membantu mereka tetap fokus untuk menyelesaikan tugas yang mereka miliki. Kemudian dengan adanya deadline, maka karyawan akan memiliki dorongan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu menerapkan daily check-in antar anggota tim. Menerapkan absensi baik satu persatu ataupun bersama tim secara rutin setiap hari akan memudahkan pemantauan dan pengontrolan. Nah, tadi kita sudah mendengar soal perubahan sistem kerja di masa pandemi. Sekarang ini kita masuk kepada pembahasan strategi pemimpin untuk perubahan pelanggan di masa pandemi. Strategi seorang pemimpin untuk mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi ini sangatlah ditentukan oleh faktor stakeholder untuk keberlangsungan bisnis tersebut. Strategi utama untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru yaitu harus peka terhadap kebutuhan para pelanggan untuk mengatasi beberapa persoalan kebutuhannya. Salah satunya yaitu dengan menerapkan serta mengalihfungsikan faktor pendukung yang tadinya digunakan secara offline menjadi serba digital. Karena di masa pandemi ini, para pelanggan akan memiliki kebiasaan baru yang berubah dalam aspek jual beli barang serta jasa. Di antaranya yaitu, pemimpin harus menerapkan strategi untuk perbaharuan kualitas produk dan layanan digital. Yang kedua, perbaharuan penyediaan platform bisnis yang atraktif. Lalu yang terakhir, penerapan strategi unggul CRM, konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan para pelanggan atau Customer Relationship Management. Apakah semua perubahan ini benar-benar akan terjadi? Bisa jadi. Semua akan bergantung kembali pada industri, jenis pekerjaan, dan keputusan para pemimpin perusahaan nanti. Dari kami sekian, terima kasih.